Selamat datang di Cakrif YouTube channel, tempat di mana kisah-kisah luar biasa dari masa lalu dihidupkan kembali. Hari ini, bersiaplah untuk menyusuri jejak 7 perempuan luar biasa yang menguasai dunia dengan kekuatan, kecerdasan, dan pesona mereka. Mereka adalah ratu di medan perang, tokoh di balik intrik politik, dan simbol keberanian yang tak tergoyahkan. Kisah-kisah mereka dipenuhi dengan perjuangan, ambisi, dan warisan yang abadi dalam sejarah. Siapkan diri Anda, karena perjalanan epik ini dimulai dari nomor 7. Nomor 7, Cleopatra VII dari Mesir. Cleopatra VII lahir pada tahun 69 sebelum Masehi di Alexandria, Mesir, sebagai anggota dinasti Ptolemaic yang berkuasa. Ia adalah putri dari Ptolemaios XII Auletes dan kemungkinan besar Cleopatra V Trifaina. Cleopatra dikenal karena kecerdasannya yang luar biasa dan kemampuannya dalam berpolitik. Selain itu, ia juga menguasai beberapa bahasa, termasuk bahasa Mesir, Yunani, dan Latin. Sebagai seorang ratu, Cleopatra menggunakan pesonanya dan kecerdasannya untuk menjalin aliansi strategis dengan dua pemimpin Romawi yang paling berpengaruh pada masanya, Julius Caesar dan Mark Antony. Hubungannya dengan Julius Caesar dimulai ketika ia berusaha untuk mengamankan kekuasaannya di Mesir. Setelah kematian Caesar, Cleopatra menjalin hubungan dengan Mark Antony, yang kemudian menjadi sekutunya dalam menghadapi ancaman dari Octavianus, penerus Caesar. Namun, kisah Cleopatra berakhir tragis. Setelah kekalahan dalam pertempuran Actium pada tahun 31 sebelum Masehi, di mana pasukan gabungan Cleopatra dan Mark Antony dikalahkan oleh Octavianus, Cleopatra memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri pada tahun 30 sebelum Masehi. Menurut legenda, ia menggunakan gigitan ular berbisa untuk mengakhiri hidupnya. Meskipun hidupnya berakhir tragis, Cleopatra tetap menjadi simbol kekuatan dan kecerdasan perempuan hingga hari ini. Ia dikenang tidak hanya sebagai ratu yang cantik dan mempesona, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang cerdas dan berani yang berjuang untuk mempertahankan kerajaannya di tengah-tengah intrik politik dan militer yang kompleks. Nomor 6, Zenobia, Ratu Kekaisaran Palmyrene di Suriah. Pada abad ketiga, Zenobia menantang otoritas Kekaisaran Romawi dan berhasil menaklukkan wilayah-wilayah seperti Mesir dan Anatolia. Keberaniannya dalam memimpin pasukan dan strateginya yang cerdas membuatnya dikenang sebagai salah satu penguasa perempuan paling tangguh dalam sejarah. Zenobia, yang lahir sekitar tahun 240-241 Masehi, adalah seorang ratu yang memerintah Kekaisaran Palmyrene setelah kematian suaminya, Odaenathus. Odaenathus, seorang penguasa yang berhasil mempertahankan Palmyra dari ancaman Kekaisaran Sassaniyah, dibunuh pada tahun 267 Masehi, meninggalkan Zenobia untuk memimpin kerajaan dan putranya yang masih muda, Phabalatus. Zenobia dikenal karena kecerdasannya dan kemampuannya dalam berbagai bahasa, termasuk Yunani, Suriah, dan Mesir. Dia juga dikenal sebagai pemimpin yang berbudaya, mendukung perkembangan intelektual di istananya dan melindungi minoritas agama. Pada tahun 270 Masehi, Zenobia melancarkan serangan besar-besaran yang membuatnya menguasai seluruh wilayah timur Romawi, termasuk Mesir. Wilayah kekuasaannya membentang dari Anatolia Tengah hingga Mesir Selatan. Namun, keberhasilan Zenobia tidak bertahan lama. Pada tahun 272 Masehi, Kaisar Romawi Aurelianus melancarkan kampanye militer untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai Zenobia. Setelah serangkaian pertempuran sengit, Zenobia akhirnya terkepung di ibu kotanya, Palmyra, dan ditangkap oleh pasukan Romawi. Zenobia kemudian dibawa ke Roma dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Zenobia dikenang sebagai simbol patriotisme di Suriah dan sebagai salah satu penguasa perempuan paling berani dan cerdas dalam sejarah. Keberaniannya dalam menantang Kekaisaran Romawi dan kemampuannya dalam memimpin pasukan membuatnya menjadi legenda yang terus dikenang hingga saat ini. Nomor 5, Rani Laxmibai dari Jhansi, India. Dikenal sebagai Joan of Arc dari India, Rani Laxmibai lahir dengan nama Manikarnika Tambe pada tanggal 19 November tahun 1828 di Benares sekarang Varanasi, India.
Ia menikah dengan Maharaja Gangadhar Rao Newalkar dari Jhansi pada tahun 1842 dan kemudian dikenal sebagai Rani Laksmibai. Setelah kematian suaminya pada tahun 1853, Inggris menolak mengakui anak angkatnya sebagai pewaris tahta dan berusaha untuk mencaplok Jhansi di bawah doktrin Labs. Rani Laksmibai menolak menyerahkan kerajaannya dan memutuskan untuk melawan. Pada tahun 1857, ia memimpin pemberontakan besar melawan pemerintahan Inggris, yang dikenal sebagai Pemberontakan India 1857. Dengan keberanian dan semangat juangnya, Rani Laksmibai memimpin pasukannya dalam berbagai pertempuran. Ia dikenal karena kemampuannya dalam berkuda dan menggunakan senjata, serta sering terlihat di medan perang dengan pakaian prajurit. Salah satu momen paling heroiknya adalah ketika ia berhasil melarikan diri dari Jhansi dengan menunggang kuda sambil membawa anaknya di punggung. Rani Laksmibai akhirnya gugur dalam pertempuran di Gwalior pada tanggal 18 Juni tahun 1858, tetapi warisannya sebagai simbol perlawanan dan kemerdekaan tetap hidup. Keberanian dan pengorbanannya menginspirasi banyak orang dan menjadikannya salah satu pahlawan nasional India yang paling dihormati. Nomor 4, Hatshepsut, Firaun perempuan dari dinasti ke-18 Mesir. Hatshepsut, yang memerintah dari sekitar tahun 1479 sebelum Masehi hingga 1458 sebelum Masehi, adalah salah satu pemimpin perempuan paling sukses dalam sejarah Mesir kuno. Selama 22 tahun pemerintahannya, Mesir mengalami masa kemakmuran dan kedamaian yang luar biasa. Hatshepsut dikenal karena proyek-proyek pembangunan besar yang ia inisiasi. Salah satu proyek paling terkenal adalah pembangunan kuil mortuari di Deir el-Bahri, yang masih berdiri megah hingga hari ini. Selain itu, ia juga memperluas kuil Karnak dan membangun banyak monumen lainnya yang menunjukkan kejayaan Mesir pada masa pemerintahannya. Kebijakannya yang bijaksana juga memainkan peran penting dalam stabilitas dan kemakmuran Mesir. Hatshepsut berhasil memperkuat perdagangan dengan negara-negara tetangga, termasuk ekspedisi terkenal ke Tanah Pun, yang membawa kekayaan dan barang-barang eksotis ke Mesir. Ia juga dikenal karena reformasi administratif yang memperbaiki efisiensi pemerintahan dan memperkuat kekuasaan pusat. Meskipun setelah kematiannya ada upaya untuk menghapus jejaknya dari sejarah, warisan Hatshepsut tetap bertahan sebagai salah satu Firaun perempuan paling berpengaruh dan dihormati dalam sejarah Mesir kuno. Nomor 3, Boudica, Ratu suku Iceni di Inggris. Pada tahun 60 atau 61 Masehi, Boudica memimpin pemberontakan besar-besaran melawan Kekaisaran Romawi setelah kematian suaminya, Prasutagus. Prasutagus adalah raja suku Iceni yang telah menjalin hubungan sebagai sekutu independen dengan Roma. Namun, setelah kematiannya, Roma mencaplok kerajaannya sepenuhnya, melanggar wasiat Prasutagus yang membagi warisan antara kedua putrinya dan Kaisar Romawi. Penganiayaan yang dilakukan oleh tentara Romawi terhadap Boudica dan keluarganya menjadi pemicu utama pemberontakan ini. Boudica dicambuk secara terbuka dan kedua putrinya diperkosa oleh tentara Romawi. Dengan semangat juang yang tak kenal takut, Boudica mengumpulkan pasukan dari berbagai suku di Inggris dan memimpin mereka dalam serangkaian serangan terhadap kota-kota Romawi. Boudica berhasil menghancurkan Camulodunum, sekarang Colchester, Londinium, sekarang London, dan Verulamium, sekarang St. Albans. Membantai sekitar 70.000 hingga 80.000 orang Romawi dan sekutunya. Namun, pemberontakan ini akhirnya dihentikan oleh gubernur Romawi, Gaius Suetonius Paulinus, yang berhasil mengumpulkan kembali pasukannya dan mengalahkan Boudica dalam pertempuran yang menentukan. Meskipun kalah, Boudica tetap menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan Romawi. Dia dikenal karena keberaniannya dan semangat juangnya yang tak kenal takut. Dalam masyarakat Romawi yang sangat patriarkal, keberhasilan seorang wanita dalam memimpin pemberontakan besar-besaran dianggap sebagai pukulan besar bagi mereka. Boudica sering digambarkan sebagai sosok yang tinggi, menakutkan, dengan pandangan mata yang galak dan suara yang parau. Rambutnya yang panjang dan berwarna kuning kecoklatan menambah kesan kuat sebagai pemimpin perang yang gigih. Saat ini, Boudica dihormati sebagai pahlawan nasional di Inggris dan simbol keberanian serta ketabahan.
Patungnya berdiri megah di London, mengingatkan kita akan perjuangannya melawan penindasan dan ketidakadilan. Nomor 2, Joan of Arc, pahlawan wanita Prancis dan santo bagi umat Katolik Roma. Joan lahir pada tanggal 6 Januari tahun 1412 di desa Domremy, Lorraine, Prancis. Ia berasal dari keluarga petani sederhana. Ayahnya, Jacques d'Arc, adalah seorang petani, dan ibunya, Isabel Rome, adalah seorang wanita yang sangat soleh. Pada usia 13 tahun, Joan mulai mengalami penglihatan spiritual yang ia yakini sebagai pesan dari Tuhan. Dalam penglihatannya, ia melihat Santo Michael, Santa Catherine, dan Santa Margaret yang memberitahunya bahwa ia ditakdirkan untuk menyelamatkan Prancis dari penjajahan Inggris. Pada usia 17 tahun, Joan memimpin pasukan Prancis untuk mengalahkan Inggris dalam pertempuran Orleans. Dengan mengenakan baju zirah putih dan membawa panji kebesaran yang bertuliskan nama Yesus dan Maria, Joan memimpin pasukan Prancis dengan keberanian luar biasa. Meskipun terluka oleh anak panah, ia terus maju dan menginspirasi pasukannya untuk meraih kemenangan. Setelah kemenangan di Orleans, Joan terus mendukung Dauphin Charles VII hingga ia dinobatkan sebagai Raja Prancis di Katedral Reims. Namun, nasib tragis menantinya. Joan akhirnya ditangkap oleh pasukan Burgundi yang bersekutu dengan Inggris. Ia diserahkan kepada Inggris dan diadili atas tuduhan bidah. Meskipun akhirnya dikhianati dan dibakar di tiang pancang pada tanggal 30 Mei tahun 1431, keberanian dan keyakinannya menjadikannya legenda yang abadi. Joan of Arc kemudian dinyatakan sebagai martir dan pada tahun 1920, ia diangkat sebagai santo oleh Gereja Katolik Roma. Dan di nomor 1, Elizabeth I dari Inggris. Dikenal sebagai Ratu Perawan, Elizabeth memerintah selama 45 tahun, dari tahun 1558 hingga 1603, dan membawa Inggris ke era keemasan yang dikenal sebagai zaman Elizabethan. Lahir pada tanggal 7 September tahun 1533, Elizabeth adalah putri dari Raja Henry VIII dan Anne Boleyn. Meskipun ibunya dihukum mati ketika Elizabeth masih kecil, ia berhasil mengatasi masa kecil yang penuh tantangan dan naik tahta setelah kematian saudara tirinya, Mary I. Elizabeth dikenal karena kecerdasan politik dan pesonanya yang luar biasa. Salah satu tindakan pertamanya sebagai ratu adalah mendirikan kembali gereja Protestan Inggris, dengan dirinya sebagai gubernur tertinggi. Ini adalah langkah penting yang memperkuat posisi Inggris sebagai negara Protestan di tengah ketegangan agama yang melanda Eropa pada saat itu. Selama masa pemerintahannya, Elizabeth menghadapi berbagai ancaman, termasuk konspirasi untuk menggulingkannya dan invasi dari Spanyol. Namun, dengan bantuan penasihat-penasihat terpercayanya seperti William Cecil, Baron Berkeley, dan agen rahasia yang dipimpin oleh Francis Walsingham, Elizabeth berhasil mengatasi ancaman-ancaman ini. Kemenangan Inggris atas armada Spanyol pada tahun 1588 adalah salah satu pencapaian terbesar dalam pemerintahannya, yang memperkuat posisi Inggris sebagai kekuatan maritim utama. Elizabeth juga dikenal karena dukungannya terhadap seni dan sastra. Masa pemerintahannya melihat perkembangan pesat dalam drama dan puisi, dengan tokoh-tokoh seperti William Shakespeare dan Christopher Marlowe muncul sebagai penulis terkemuka. Zaman Elizabethan sering dianggap sebagai salah satu periode paling gemilang dalam sejarah sastra Inggris. Meskipun banyak tekanan untuk menikah dan menghasilkan pewaris, Elizabeth memilih untuk tetap tidak menikah, yang memberinya julukan Ratu Perawan. Keputusan ini memungkinkan Elizabeth untuk mempertahankan kendali penuh atas kekuasaannya dan menghindari konflik politik yang mungkin timbul dari pernikahan dengan bangsawan asing atau domestik. Dengan kecerdasan politik, pesona pribadi, dan kemampuan untuk mengatasi berbagai tantangan, Elizabeth I berhasil memperkuat posisi Inggris sebagai kekuatan dunia. Hingga hari ini, ia tetap dikenang sebagai salah satu penguasa perempuan paling berpengaruh dalam sejarah. Itulah kisah 7 perempuan luar biasa yang mengukir sejarah dengan kekuatan, kecerdasan, dan keberanian mereka. Mereka mengajarkan kita bahwa di balik setiap tantangan, ada peluang untuk menaklukkan dunia dengan cara kita sendiri. Biarkan semangat mereka menjadi inspirasi untuk terus maju, melawan segala rintangan, dan tidak pernah menyerah. Jika Anda menikmati kisah ini,
Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar tentang tokoh favorit Anda, dan subscribe untuk lebih banyak cerita yang menggetarkan jiwa di Cakrif YouTube channel. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana sejarah, misteri, dan inspirasi kembali hidup untuk Anda.